Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Rohaini, guru ekonomi SMA Negeri 1 Ciledug, Kabupaten Cirebon. Baik, kita akan membahas yaitu tentang pasar faktor produksi atau pasar input. Kita langsung pada pengertian pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, di sini pengertian pasar faktor produksi atau pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, baik itu produksi alam, tenaga kerja, modal ataupun pengusaha. Nah, di sini kita lanjut yaitu pada jenis-jenis pasar faktor produksi. Nah, di sini jenis-jenis pasar faktor produksi di sini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pasar tanah atau disebut dengan sumber daya alam, yang kedua pasar tenaga kerja atau pasar sumber daya manusia, yang ketiga pasar modal atau sumber daya modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan atau pengusaha. Dari keempat jenis faktor pasar produksi di sini akan Ibu bahas yaitu hanya 2 poin, dan nanti poin berikutnya insya Allah nanti kita bahas yang akan datang. Yang pertama yaitu pasar tanah. Pasar tanah di sini dapat diartikan yaitu pasar yang menghubungkan penjual dengan pembeli tanah untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah, di sini pemilik tanah akan menerima imbalan jasa berupa sewa. Nah, sekarang teori sewa tanah. Menurut David Ricardo atau di sini teori diferensial, bahwa di sini tinggi rendahnya sewa tanah akan ditentukan oleh kesuburan tanah. Itu yang menyebabkan tanah bisa harganya itu tinggi. Sekarang yang kedua atau B yaitu menurut Pantunan, yaitu tinggi rendahnya sewa tanah selain ditentukan dari perbedaan kesuburan tanah juga sangat ditentukan oleh jauh dekatnya letak tanah. Nah, sekarang kita lanjut yaitu pada poin yang kedua yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli tenaga kerja untuk melakukan transaksi perdagangan. Tenaga kerja di sini akan memperoleh upah atau gaji. Yang berikutnya yaitu upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga fisik atau non-fisik yang digunakan dalam produksi. Poin berikutnya yaitu ada upah real. Maksudnya yaitu tingkat upah para pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Upah real ditentukan berdasarkan pada tingkat harga yang berlaku pada tahun dasar. Nah, sekarang yaitu poin berikutnya yaitu pada teori upah atau gaji. Nah, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu teori upah alami, yaitu menurut David Ricardo. Besarnya upah sama dengan biaya hidup buruh beserta keluarganya. Yang kedua, teori dana upah yaitu menurut J.S. Mills, bahwa di sini besarnya upah akan ditentukan oleh dana upah yang tersedia dan jumlah buruh. Yang ketiga yaitu teori upah etis. Ini menurut Pantunan,
Besarnya upah akan tergantung pada besarnya biaya pemeliharaan hidup dan besarnya produktivitas kerja buruh. Yang keempat, terakhir, yaitu teori upah lebih. Menurut Karl Marx, bahwa tenaga kerja memiliki nilai tukar dan nilai pakai. Bagi pengusaha-pengusaha harus membayar nilai tukar untuk mendapat nilai pakainya. Kelebihan nilai pakai atas nilai tukar ini disebut dengan nilai lebih. Baik, materi kali ini cukup sekian. Kita bisa nanti disambung lagi yang akan datang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.